Shalom Alaikum dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Penatua Festus Pariaribo. Dan karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada hari ini adalah mengajarkan cinta. Saudara-saudara, kebanyakan rumah tangga dibentuk oleh apa yang disebut cinta. Steinberg dalam kajian psikologis tentang cinta menyebutkan bahwa dalam cinta ada 3 komponen utama yang menyertai, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Hal itu yang membuat kata cinta membara, kehidupan terasa berbeda. Komunikasi yang baik dan hangat, perhatian, dan seharusnya sangat terasa sekali. Bara cinta terus menguat kala pernikahan digelar. Tetapi lama berselang, akankah cinta semacam itu terus membara? Betapa banyak pasangan yang kemudian menjadi dingin, bahkan ribut terus bagai anjing dan kucing. Kisah rumah tangga Ishak dan Ribka menjadi contoh kasus yang amat realistis bagi kita saat ini. Ketika orang tua kurang menghidupi cinta, dampaknya akan sampai kepada anak-anak. Justru karena itu, di tengah keluarga, setiap orang perlu menghidupi cinta dan mengajarkan cinta melalui suka duka kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dengan mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pembukaan ibadah kita dari nyanyian rohani Segala Puji Syukur. Dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji syukur dengan sorak haleluya kami
naikkan kepadamu ya Allah di saat ini, di mana kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang menuntun kami, jemaat-Mu Pauk Immanuel Kopassus, yang saat ini hendak melaksanakan ibadah rumah tangga. Yang berkenan Engkau perkenankan ya Bapa, di mana keluarga Bapak Penatua Festus Pariaribo yang akan ketempatan. Namun dengan situasi yang kami alami, di mana pandemi COVID-19 kami laksanakan secara rekaman. Terima kasih Bapak kesediaan keluarga yang boleh membuka hati dan pintu untuk ketempatan ibadah rumah tangga di saat ini. Hadirlah ya Bapak untuk memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga cinta kasih-Mu sungguh dirasakan oleh jemaat-Mu, di mana Engkau akan mengajarkan kami di dalam firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ridwan. Akan kami boleh hidup di dalam cinta kasih, di dalam damai sejahtera, sehingga sungguh jemaat-Mu mendapatkan kekuatan damai sejahtera yang daripada-Mu oleh karena firman-Mu di malam hari ini. Ya Bapa di surga, urapi Bapak Pendeta, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga Bapak Pendeta mampukan untuk menyampaikan firman dengan baik, dengan sukacita, dan Roh Kudus yang bekerja, sehingga firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan, sehingga seluruh jemaat yang mendengar dapat mendapatkan kekuatan, mendapatkan suluh, mendapatkan terang di dalam firman ini, di dalam menapaki kehidupan yang masih Tuhan perkenankan di dalam ke depan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati seluruh keluarga Bapak Penatua Festus Pariaribo yang boleh ketempatan ibadah rumah tangga ini. Ya Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu. Izinkan perkenankan ibadah kami ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu dari awal hingga akhirnya. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan, dan marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami menyambut firman-Mu dan merenungkannya, agar firman itu tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam laku kami. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa, bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari satu tema, mengajarkan cinta. Dan yang akan kita renungkan dari Kejadian pasal 27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca dari Kejadian 27, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahan bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini ingin menggambarkan tentang sebuah cerita rumah tangga. Kisah Ishak dan Ribka menjadi contoh kasus yang amat realistis bagi kita saat ini. Ketika orang tua kurang menghidupi cinta, dampaknya akan sangat sampai kepada anak-anak. Justru itu di tengah keluarga, setiap orang perlu menghidupi cinta dan mengajarkan cinta melalui suka duka dalam kehidupan rumah tangga. Hari ini kita sedang diajak untuk merenungkan sebuah kisah komunikasi yang rusak antara Ishak dan Ribka. Karena kedua-duanya sedang berlomba untuk memberi kasih sayang pada anaknya. Inilah contoh keluarga ketika di dalam rumah ada anak kesayangan papa, ada anak kesayangan mama. Orang tua yang tidak menghidupi cinta yang sama terhadap
dua anak kandungnya, tetapi masing-masing memiliki anak kesayangan. Dan demikian juga akhirnya anak memiliki favorit. Papa yang terbaik kata yang satu, dan yang lain berkata mama yang paling baik. Relasi orang tua yang kurang baik itu kemudian menjadi pemecah terhadap anak-anak. Tentu dalam hal ini ada kecemburuan dari Esau yang memandang adiknya. Tetapi juga sebaliknya, ada rasa tidak suka dari Yakub kepada ayahnya. Nah, bagian yang pertama yang kita pelajari saudara-saudara, bahwa kisah ini ingin menggambarkan bahwa Ishak tidak taat pada perintah Tuhan. Bukankah jika kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 23. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 23 dituliskan demikian. Firman Tuhan kepadanya. Tentu ini ditujukan kepada Ishak. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini nubuatan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tetapi tentu kita bisa memahami dan memaklumi tradisi dalam dunia timur. Anak pertama adalah anak yang memiliki ahli waris. Anak pertama atau dalam bahasa Batak seringkali dijuluki sebagai anak panggoaran. Anak yang di dalamnya nama orang tua dibawa. Tetapi tentu budaya yang dimaksud berbeda dengan apa yang Allah mau. Sehingga ia berkata, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tapi tampaknya ini tidak didengar oleh Ishak. Ia tidak melakukan perintah Tuhan. Sehingga ia ingin memberkati anaknya Esau. Nah, apa yang terjadi saudara? Karena relasi ayah dan ibu tidak baik. Ada anak mama, ada anak papa. Maka mendengar itu, Ribka kemudian mulai berpikir bagaimana caranya agar anak yang kedua ini dapat menjadi berkat. Dapat menerima berkat dari ayahnya. Saudaraku, tentu ini juga tidak disukai oleh Tuhan. Berbuat baik tapi dengan cara menipu, tentu bukan itu maksud Allah. Itu sebabnya kemudian dua bangsa ini menjadi bangsa yang bertikai, bertengkar. Bahkan sampai sekarang keturunan-keturunan Esau dan keturunan Ishak menjadi bertolak belakang. Karena apa? Karena orang tua tidak menghidupi cinta. Memberi pandangan, memberi hati kepada anak dalam keperbedaan. Situasi ini kemudian membuat Ribka berpikir, anakku harus mendapatkan berkat. Kenapa bukan Ribka yang memberkati? Karena tidak punya hak. Perempuan tidak punya hak untuk memberkati anak. Harus ayahnya. Tapi sayang, ayahnya tidak mau dengar kata perintah Tuhan. Sehingga ingin memberkati Esau. Maksud baik ada dalam diri Ribka yang seakan-akan ingin mengatakan, kembalilah pada janji, kembalilah pada perintah Tuhan. Tapi sangat disayangkan, ia melakukan dengan tipuan. Bagian yang kedua, yang ketiga kita pelajari. Yang pertama tadi, janji itu kepada anak yang kedua. Anak yang bungsu bukan anak yang sulung. Yang kedua, karena ada kasih sayang yang dibeda-bedakan, akhirnya timbul keinginan dari Ribka agar anaknya Esau, anaknya Yakub ini mendapatkan berkat dari Ishak. Yang ketiga, sangat disayangkan teladan dari orang tua itu kemudian diikuti oleh anaknya.
Sangat disayangkan. Mengapa bisa seperti itu? Tentu ini terjadi karena perintah ibunya. Mendengar perintah itu, Yakub bertanya, bagaimana mungkin ibu? Karena aku tidak berbulu, tidak sama seperti abangku Esau. Tapi ibunya berkata, ikuti saja perintahku. Yang ketiga kita pelajari bahwa seringkali dalam rumah tangga kita mengajar anak kita berbohong. Contoh, jika ada orang yang datang ke rumah kita dan kita berkata, aduh mama malas ketemu dia, bilang saja mama pergi. Tapi ma, nanti kalau aku bohong bagaimana? Udah bilang saja mama pergi, nanti mama yang tanggung jawab. Bukankah itu yang terjadi dalam bacaan kita? Ketika Yakub berkata, bagaimana mungkin? Tapi Ribka berkata, pergi, nanti saya yang bertanggung jawab. Anak dididik dengan kesalahan. Anak dididik dengan cara yang melanggar. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan ini dalam rumah tangga kita? Siapa yang kau sayangi di rumah? Anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, atau anak keempat? Hari ini kita mau belajar dari satu keluarga yang salah. Walaupun mereka punya nama besar, Ishak, sebagian dari anak Abraham, anak perjanjian, tapi salah asuh. Kedua, komunikasi yang rusak antara ayah dan ibu berdampak pada anak. Harusnya Ribka bisa mengingatkan pada Ishak, Ishak suamiku, bukankah janji Tuhan berkata, anak kita yang kedua inilah yang akan menjadi pemimpin. Anak kita yang pertama akan menjadi hamba. Bukankah itu harus dilakukan dalam rumah tangga, saling mengingat dan saling menegur. Tapi nampaknya Ribka tidak melakukan ini. Tapi justru yang ketiga, mengajarkan kejahatan, kesalahan kepada anaknya. Mengapa bisa terjadi? Karena ada pilih kasih, bukan cinta terhadap semua tanpa membedakan satu dengan yang lain. Marilah kita mengajar anak-anak kita tentang cinta, sehingga cinta tak membedakan. Cinta tak membuat yang satu lebih unggul daripada yang lain. Tapi cinta menggerakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami harus mengajarkan cinta pada anak-anak kami. Bukan membeda-bedakan. Ampuni kami jika dalam kehidupan sebagai orang tua, kami justru membawa anak-anak kami pada perpecahan, pertikaian. Karena kami tidak mengajarkan cinta yang tulus, cinta yang benar, cinta yang tak terbatas dan tak membatasi. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan, menegur, dan memperbaiki hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk cinta-Mu. Amin. Terima kasih firman yang indah pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan. Biar kita boleh di dalam kasih tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan Bapak Pendeta, terima kasih firman-Nya. Biarlah boleh firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan jemaat PAUK Immanuel Kopassus, terutama bagi kami kaum ibu. Puji Tuhan, mari saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia.
Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pada pukul 8.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Jemaat Pauk Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID-19. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Pendatua Risma P. Nababan di nomor kontak 0811983626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nats persembahan yang terambil dari Hosea pasal 6 ayat ke-6. Marilah kita membaca bersama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari NKB 196 bait pertama dan kedua, Ku beroleh berkat. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Tetapi kami bukan mencari itu semata, tapi kami mencari Sang Pemberi berkat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang ada dalam diri kami, yang kami persembahkan dalam ibadah ini adalah gambar tentang cinta Tuhan yang besar di dalam kami. Apa yang masih ada dalam kantong-kantong kami, biarlah kami pergunakan dengan baik.
Dan apa yang kami persembahkan, biarlah juga dapat dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat Pauk Immanuel Kopassus. Kami berdoa hari ini dalam ibadah rumah tangga, secara khusus kepada keluarga Bapak Ibu Festus Pariaribu. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Festus Pariaribu sebagai kepala keluarga, sebagai penatua di Gereja Pauk Immanuel Kopassus, dan dalam tugas dan pekerjaan sebagai TNI. Dan juga bersama dengan keluarga kami bersyukur untuk kenaikan pangkat Bapak Festus bersama dengan rekan-rekan yang lain di Kesatuan Kopassus. Doa kami, Tuhan senantiasa memberkati Bapak Festus Pariaribu. Juga dengan Ibu Ferawati Hutagao, berkatilah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami dan keluarga, dan berikan juga sukacita baik dalam pelayanan di gereja Tuhan, baik juga bagi keluarga, dan juga berkati dan berikan kesehatan senantiasa. Doa kami untuk anak-anak dari Bapak Festus Pariaribu. Doa kami untuk Fernando Samuel Pariaribu. Doa kami untuk Faulia Fani Pariaribu yang berulang tahun ke-13 pada tanggal 26 September yang lalu. Doa kami untuk Iriani Margaret Pariaribu. Tuhan memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan mereka, sertai dan pimpin agar mereka bertumbuh secara fisik dengan baik, cerdas dalam pelajaran dan sekolah, tetapi juga taat dan takut serta hormat pada Tuhan, terlebih juga dalam kehidupan relasi, dalam kehidupan spiritualitas mereka, dalam masa kanak-kanak mereka mencari Tuhan, dan dalam pimpinan bimbingan dari kedua orang tua mereka. Doa kami juga untuk keluarga dari Bapak Festus Pariaribu yang memperingati 1 tahun meninggalnya ayahanda dari Bapak Festus Pariaribu. Tuhan, berikan sukacita bagi keluarga karena kebersamaan dengan orang tua yang mereka kasihi. Dan sekaligus mengingat pesan, mengingat teladan dari orang tua dalam kehidupan bersama dengan keluarga besar Bapak Festus Pariaribu. Doa kami untuk kedua orang tua dari Ibu Festus di Langsa, untuk saudara-saudara mereka di Papua, di Aceh, Medan, dan Pekanbaru. Doa kami bersamalah dengan keluarga besar Pak Festus Pariaribu, juga dalam keluarga Pak Festus, di dalam kehidupan, pelayanan, pekerjaan, dan sukacita. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan Pauk Immanuel Kopassus. Tuhan berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu, pendeta, para penatua, para penggiat, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan secara umum dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, agar sungguh kehidupan persekutuan terbangun dalam relasi sebagai keluarga Allah. Kami juga berdoa untuk program bulan keluarga pada bulan Oktober 2020 ini. Tuhan berkati dan mampukan kami untuk bersama ikut serta merayakan dan melaksanakan program-program yang di dalam keluarga kami, agar melalui itu kami diikat, dipersatukan, diakrabkan, dan dibawa untuk semakin mengenal dan cinta pada Tuhan. Doa kami untuk Kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen Staff, dan seluruh anggota dan pengabdiannya pada bangsa dan negara. Tuhan berkati senantiasa. Indonesia kami juga doakan. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19, Tuhan berkati pemerintah negara bangsa kami, agar mereka dapat menolong kami, seluruh rakyat Indonesia, terlepas dan bebas dari wabah virus COVID-19. Tetapi kami juga sebagai rakyat diingatkan untuk menjaga pola hidup kami, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari bepergian jika kami tidak penting, agar melalui itu kami dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa kepadamu ya Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan,
yang sudah mengajarkan murid-murid dan yang juga saat ini kami sampaikan sebagaimana yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ibadah kita akan segera berakhir. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan lagu penutup dari Nyanyikan Kidung Baru nomor 116 bait 1 dan kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara, atas nama Majelis Jemaat Pop Immanuel Kopassus di Jantung, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Penatua Festus Pariaribu yang seharusnya hari ini kita berada bersama di rumah beliau dalam ibadah rumah tangga. Tetapi karena situasi, maka kita beradakan ibadah di gedung gereja ini. Juga terima kasih kepada Ibu Penatua Santia yang sudah melayani sebagai liturgos pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah menjadi pemain atau pelayan musik. Terima kasih untuk Kantoria, tim multimedia, dan tim live streaming. Tuhan Yesus memberkati.
dan senantiasa menyertai pelayanan kita selanjutnya. Salam berkat dari kami untuk saudara. Amin.